Setiap hubungan pasti punya akhir cerita yang berbeda. Ada yang menyenangkan, menyedihkan, atau bahkan menakutkan. Umumnya, patah hati memberikan luka dan pengalaman yang mengerikan. Dan pengalaman ini biasanya menentukan jalan cerita ke depan dari seseorang. Menariknya, dengan pengalaman mengerikan itu, tiap orang bisa berakhir dengan respon berbeda. Ada yang makin kuat karena berhasil ambil pelajaran dari pengalaman. Ada juga yang justru terpuruk dan takut memulai hubungan baru. Dan mereka melabeli ini dengan kata trauma. Label trauma ini menjadikan mereka hidup dalam bayang-bayang rasa sakit dan kekecewaan. Gak jarang kita dengar kata-kata, cinta itu tai kucing rasa coklat. Cinta itu omong kosong. Pernikahan itu mengerikan. Semua cewek sama aja. Semua cowok sama aja. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan negatif lainnya. Itu adalah kata-kata representasi dari pengalaman masa lalu yang mereka bawa sampai saat ini. Rasa sakit dan kekecewaan saat patah hati di masa lalu itu dijadikan kacamata untuk melihat dunia. Bukannya sibuk menyembuhkan diri, mereka malah sibuk menuntut orang baru dalam hidup mereka bertanggung jawab atas kekecewaan mereka di masa lalu. Pasangan baru mereka yang nggak tahu apa-apa ini harus menanggung getahnya, dicurigai, dituntut bukti, dan segala keribetan lainnya. Mereka jadi nggak nyaman, lalu pergi, jadilah trauma baru, muter aja terus. Persis kayak kamu beli somai, yang penjualnya promosi gini, somai, dijamin enak, akhirnya kamu tertarik beli. Tapi begitu kamu makan, ternyata nggak enak somainya. Karena kekecewaan itu, kamu bicara pada orang-orang, semua penjual somai sama aja, penipu. Penjual somai lainnya yang beneran enak, kamu anggap sama kayak penjual somai di awal. Padahal mereka nggak tahu apa-apa soal pengalaman burukmu, tapi mereka kena getahnya. Lalu kamu menuntut bukti ke penjual somai lainnya. Buktiin dong kalau kamu bukan penipu. Aneh kan? Iya, kayak kamu sekarang. Kenapa bisa gitu ya? Yuk kita bahas. Apa sih sebenarnya yang bikin manusia memiliki respon yang berbeda, meskipun mungkin mereka punya pengalaman yang sama-sama mengerikan antara satu orang dengan orang yang lain? Jawabannya setelah kamu like dan subscribe dulu. Bercanda. Ternyata respon yang berbeda ini ditentukan oleh pemaknaan yang berbeda dari setiap orang. Alfred Adler, psikolog Austria abad ke-19 yang super populer pada masanya, sekaligus sang pencipta aliran psikologi individual, dia percaya bahwa trauma bukan datang dari kejadian, tapi dari cara kita memaknai kejadian itu sendiri. Menurutnya, trauma tidak mendefinisikan masa depan seseorang, tapi orang-orang yang memilih bagaimana trauma memengaruhi kehidupan mereka saat ini dan ke depan. Ingat, kata kuncinya adalah memilih. Dia percaya bahwa orang-orang memilih makna atas pengalaman mereka, dan makna-makna inilah yang menentukan bagaimana mereka bertindak dan merasa. Hal inilah yang membuat manusia menjadi makhluk yang istimewa. Kita bebas memilih makna atas kejadian yang terjadi pada diri kita. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang lainnya. Gini deh gampangnya. Kalau kamu lagi jalan, kamu lihat ular di depanmu. Kamu timpuk ular itu pakai sendal. Si ular cuma punya dua respon, yaitu lawan atau lari. Nggak bakalan tuh ular itu ngerespon timpuk pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak mungkin dong. Beda dengan kita manusia, saat kita kena timpuk, banyak respon yang bisa kita pilih, tergantung dari makna yang kita ambil. Kalau kita memaknai timpukan itu sebagai candaan, maka kita tertawa. Kalau kita memaknai timpukan itu sebagai ancaman, ya respon kita bales atau lari. Kalau kita memaknai timpukan itu sebagai ujian kehidupan, maka kita bisa diam aja atau mendoakan orang yang nimpuk kita biar jadi segera taubat atau lebih baik gitu ya. Dan masih banyak makna lainnya yang bisa kita pilih. Nggak terbatas jumlahnya. Begitu juga saat pengalaman buruk patah hati. Makna apa yang kita pilih? Kita sendirilah yang memberi makna. Kita juga memberikan batas pada diri sendiri untuk memilih makna atas kejadian yang menimpa diri kita. Yang harusnya kita punya jutaan makna, kita jadi membatasi, aku mau milih makna negatif aja. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menjadi orang yang bebas memilih makna atas kejadian dalam hidup kita? Seenggaknya ada 3 pilar biar kita bisa terbantu untuk bebas. Pilar pertama adalah pilar penerimaan diri atau self-acceptance. Pilar kedua adalah rasa percaya diri, dan pilar ketiga adalah tujuan hidup. Penerimaan diri itu sesimpel kita mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri kita. Kita puas
terhadap diri kita sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Dengan adanya self-acceptance ini, kita menganggap diri kita berharga. Rasa berharga ini bikin kita merasa lebih bahagia. Biasanya orang-orang yang baru putus kehilangan rasa ini. Mereka ngerasa nggak berharga, ngerasa ditinggalin, dan sebagainya. Mereka kehilangan gambaran positif dari diri mereka sendiri. Inilah yang bikin orang-orang patah hati, nyalahin keadaan, diri sendiri, sulit ngatur emosi, persepsi yang nggak realistis, dan sebagainya. Minimnya penerimaan diri bisa bikin kita punya pilihan terbatas atas makna atau kejadian dalam hidup kita. Ini juga berpengaruh ke pilar berikutnya, yaitu self-confidence atau percaya diri. Oh ya, kalau kamu ngerasa nggak mampu atau kesulitan ngelakuin penerimaan diri, jangan ragu untuk minta bantuan ke profesional. Bisa konselor, psikolog, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Pilar kedua adalah tentang percaya diri. Percaya diri ini penting banget buat bantu kita memberi banyak pilihan, makna atas apa yang terjadi. Kalau kita udah nerima diri sendiri, maka percaya diri itu juga bisa muncul. Saat percaya diri muncul, banyak hal bisa terasa lebih enak. Dengan percaya diri, kita bisa mengubah apa yang kita anggap masalah jadi tantangan yang bikin kita lebih baik. Kita juga berani buat ngelanjutin hidup dan mulai hubungan baru. Itu karena kita anggap diri kita setara sama orang lain. Kita layak dapat yang lebih baik. Kita berhak untuk bahagia lagi. Beda dengan orang yang percaya dirinya rendah. Mereka ngerasa nggak berhak untuk bahagia. Akhirnya, dia sibuk tenggelam di pengalaman masa lalunya. Fokusnya bukan pada tantangan, tapi menyalahkan keadaan. Mereka terpenjara atas kecemasan dan ketakutannya sendiri. Percaya diri juga ngaruh banget ke pilar ketiga, yaitu tujuan hidup. Tujuan hidup tuh bukan sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Makanya kalau kita ditanya tujuan hidup kita apa, kita akan bingung. Orang-orang yang cenderung bisa menjawab tujuan hidupnya apa adalah mereka yang berhasil menerima diri mereka sendiri, lalu mereka punya percaya diri bahwa mereka terlahir bukan tanpa alasan. Mereka bisa ngelakuin sesuatu, barulah muncul tujuan hidup. Tujuan hidup itu juga nggak perlu yang muluk-muluk, kayak mengubah dunia, menjadi inspirator anak muda, dan sebagainya. Nggak yang sebesar itu gitu. Tujuan hidup bisa dimulai dari hal yang kecil, yang sifatnya jangka pendek, kayak mengenal diri sendiri, jadi karyawan terbaik bulan ini, dapetin nilai A di mata kuliah tertentu, dan sebagainya. Habis itu fokus dan lakuin. Tujuan jangka pendekmu yang tercapai ini akan ngaruh ke pilar satu tadi, yaitu menerima diri sendiri. Terus akan ngaruh juga ke rasa percaya diri kamu. Jadi muter. Oke, itulah 3 pilar yang bisa kamu pakai buat bantu kamu biar nggak takut lagi memulai hubungan baru. Lakuin aja dulu. Kalau udah, balik lagi ke konten ini, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Oke? Bye!